Tuhan Yesus. Amen. Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amen. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Ya. Berkati kelas penggenapan kami sore hari ini. Amin. Kau pimpin dari awal hingga akhir. Amin. Oh, Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Menggembalakan kami semua. Amin. Oh, menjadi seorang gembala memberi makan domba-dombamu. Amin. Oh, dan mengajarkan kebenaran. Amin. Oh, sehingga siap kontakan demi kontakan. Amin. Oh, Engkau dapat palingkan mereka. Amin. Mereka boleh dimerdekakan oleh karena kebenaran. Amin. Oh, berkati kami semua. Amin. Miskin di dalam roh. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Amin. Amin. Benar Tuhan, terus genapi kami. Amin. Oh, Tuhan terus latih kami. Ya. Oh, bagaimana kami bisa melayani. Amin. Oh, Tuhan kami perlu suplai limpah lengkap Roh Yesus Kristus. Amin. Oh, sehingga pelayanan kami penuh suplaya. Amin. Oh, juga bahwa kami melihat di pelajaran kali ini Tuhan. Amin. Oh, penebusan Kristus. Ya. Oh, Tuhan biar kami merawat menggembalakan orang. Ya. Oh, menyalurkan Kristus. Amin. Membawakan Kristus kepada manusia. Amin. Oh, sehingga manusia bisa dibawa kepada Kristus. Ya. Bisa didapatkan kembali. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih padamu. Amin. Setiap orang diselamatkan. Amin. Pengetahuan yang benar. Ya. Tuhan, biarlah kami hari ini boleh terus diperlengkapi. Amin. Kapasitas kami boleh makin diperbesar. Amin. Makin mengenal kebenaran firman. Amin. Kami bisa membawa orang-orang kami rawat. Amin. Kebenaran dengan jelas. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dengan firman Tuhan. Amin. Oh, boleh digenapi Tuhan di dalam firman-Mu. Amin. Terlebih dahulu kami sudah boleh menyuplainya kembali Tuhan kepada setiap perawatan dan kontakan. Ya. Tuhan Yesus buka kepada firman hari ini. Ya. Amin. Amen. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan saudari. Sebelum kita memasuki untuk pemberitaan mengenai penebusan Kristus, mari kita nyanyikan kidung pujian, kidung 94. Sungguh ajaib tebusan, oh Tuhan Yesus, belum pernah nampak dengan pula terpikirkan. Statusmu ajaib ilahi, lampaui tuturku, tebusanmu ajaib unggul, lampaui pujanku. Oh ajaib tebusanmu, oh mulia ciptaan baru, kekal limpah berhasiat patut kami puja. Di salib kau luka buatku, darah air tercucur, agar salur hayat buatku menebus diriku. Darah dibasuh bersih
Allah kenan tentu, hayatmu lahir ulangkan, satu kau dan aku. Oh ajaib tebusanmu, oh mulia ciptaan baru, kekal limpah berhasiat patut kami puja. Kau butir gandum ilahi, bahkan banyak butir, sama sifat sama mutu menjadi tubuhmu. Kaulah hayat isi kami, kami ke Tuhanmu. Lewat kami hidup gerakmu, mengekspresikanmu. Oh ajaib tebusanmu, oh mulia ciptaan baru, kekal limpah berhasiat patut kami puja. Tubuh ini kediamanmu, tempat semayamu, pada kami kau bermapan, taruh percayamu. Puaskan hati dan maksudmu, juga pasanganmu, hidup sama satu tubuh, nikmat segalamu. Oh ajaib tebusanmu, oh mulia ciptaan baru, kekal limpah berhasiat patut kami puja. Pecah roti mengenangmu, nampaklah tandamu, hati dan roh penuh puji, takjub tebusanmu. Kau jadikan kami tubuh kediaman jodohmu, kami hanya terima kasih, sambil sembah puji. Oh ajaib tebusanmu, oh mulia ciptaan baru, kekal limpah berhasiat patut kami puja. Amen, puji Tuhan. Mari saudari kita baca bersama-sama. Oh sungguh ajaib Tuhanmu, oh Tuhan Yesusku, belum pernah nampak dengar, pula terpikirkan, statusmu ajaib ilahi, lampaui tuturku, tebusanmu ajaib lampaui pujianku. Amin. Ajaib tebusanmu. Amin. Oh mulia Ciptaan baru, kekal limpah berkasnya, patut kami puja. Amin. 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 Oh disalib kau luka buatku. Darah air terjujur. Amin. agar Berhayat buatku, menebus diriku. Amin. Tadi basuh bersih, Allah kenan tentu, hayatmu lahir ulangkan, satu kau dan aku. Amin. Amen. Oh gandum ilahi, Amin. bahkan banyak putih. Amin. Sama sifat sama mutu. Amin. Tubuhmu. Amin. Amin. Kaulah hayat isi kami. Amin. Haleluya. Lewat kami hidup gerakmu. Amin. Ekspresikanmu. Amin. Oh Tuhan. Ya,
tubuh ini kediaman-Mu. Ya. tempat Amin. semayamu. Amin. Pada kami Kau bermapa. Amin. Ku percayamu. Amin. Amin. Kuaskan hati dan Puaskan hati dan maksud-Mu. juga Pasanganmu. Amin. Amin. Hidup sama satu tubuh. Amin. Nikmat segalamu. Amin. Amin. Haleluya. Pecah roti mengenangmu. Nampaklah tanda-Mu. Amin. Hati dan roh penuh puji. Amin. Takjub tebusanmu. Amin. Kau jadikan kami tubuh. Ya. Kediaman Jodohmu. Amin. Ya. Kami hanya terima kasih. Amin. Sambil Sembah puji. Amin. Kurnya sama-sama saudari. 1, 2, 3. Oh, ajaib tebusanmu. Oh, mulia ciptaan baru. Kekal limpah berkah. Amin. 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 Puji Tuhan saudari. Sore ini kita akan membahas mengenai berita ke-9, yaitu mengenai penebusan Kristus. Kita boleh meyakinkan kepada setiap kontakan kita bahwa dulunya kita milik Allah, namun karena kita berdosa, ya kita menjadi orang yang terhilang. Maafkan. Ya, kita boleh meyakinkan kepada setiap kontakan atau rawatan kita, ya bagaimana ya tadinya kita adalah milik Allah, namun karena kita jatuh dalam dosa, ya kita menjauhi Allah, ya kita hilang dari hadapan Allah. Karena itu Allah memberikan jalan ini, itu dengan harga yang mahal, ya supaya melalui penebusan, yaitu melalui kematiannya, semua dosa dari manusia ditanggungnya. Nah, kita boleh meyakinkan kepada setiap kontakan kita bahwa segala dosa kita telah ditanggung di atas kayu salib. Dan bagaimana penerapannya? Yaitu ketika kita percaya kepadanya. Nah, itu kita mendorong kepada setiap kontakan dengan rendah hati, mau menerima Injil, mau memberi diri untuk percaya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah mati bagi kita. Dan harganya sudah lunas dibayar, yaitu dengan darahnya yang mahal. Karena itu saudari penebusan, ya dikatakan bahwa yang tadinya kita memiliki sesuatu, ya namun hilang. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kembali? Perlu ada harga yang dikeluarkan. Perlu ada satu penebusan. Dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Mari kita sama-sama mendoa bacakannya. Ya, 1, 2, 3. Oh, sebab di dalam Dia. Amin. Sebab di dalam Dia. Amin. Ya. Sebab di dalam Dia. Sebab di dalam Dia. Amin. Di dalam Dia. Amin. Di dalam Dia. Kita beroleh penebusan. Amin. 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 Kita beroleh penebusan. Amin. Haleluya, beroleh penebusan. Amin. Beroleh penebusan oleh darahnya. Oleh darahnya. Amin.
Amin. Ya, beroleh penebusan oleh darahnya. Amin. Ya, yaitu Penebusan oleh pengampunan darahnya. dosa. Ya, Amin. yaitu pengampunan dosa. Amin. Amin. Yaitu Ya. pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Menurut Oh, kekayaan anugerahnya. Amin. ya, Menurut kekayaan kekayaan anugerahnya. Ya. Kekayaan Ya. Amin. Haleluya. anugerahnya. Amin. Amin. Beroleh penebusan oleh darahnya. Amin. Itu pengampunan dosa. Amin. Menurut kekayaan anugerahnya. Amin. Anugerahnya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ya, saudari, kata tebus di sini dikatakan berarti membeli kembali sesuatu yang asalnya adalah milik Anda, ya, tetapi telah hilang. Ya, saudari, untuk mendapatkan kembali, ya Anda perlu membayar sebuah harga. Ya. Yang tadinya kita asalnya milik Allah, kita adalah kepunyaannya, namun kita hilang. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, karena itu saudari, penebusan berarti memperoleh kembali dengan mengeluarkan harga. Ini di atas diri Tuhan, ya. Untuk mendapatkan kita kembali, ya saudari, ada harga yang harus Tuhan keluarkan. Dan harga ini bukan dengan emas, perak, atau barang-barang yang lain, ya, tetapi dengan darahnya sendiri. Ya, puji Tuhan, saudari. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 di sana dikatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah kambing domba dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Apakah PPT saya kelihatan, saudari? Tidak kok. keluar. Oh, oke. Tidak keluar. Maafkan. Tidak kelihatan. Ya, dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, saudari, di ayat ini dikatakan bahwa dia masuk ke dalam ruang maha kudus, yaitu dengan darahnya sendiri untuk dipersembahkan kepada Allah. Itu melalui kematiannya, ya, bukan dengan darah kambing atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya, melalui darahnya inilah, ya, dia menggenapkan penebusan, dan ini menjadi kepuasan bagi diri Allah. Dalam Efesus pasal 1 ayat 7, saya dikatakan, sebab di dalam dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan anugerahnya. Ya, puji Tuhan, ya. Penebusan, saudari, ya, tanpa penumpahan darah, ya, tidak memenuhi standar Allah. Karena itu perlu ada penumpahan darah sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa. Oh, dosa-dosa kita dihapuskan. Dosa-dosa kita tidak diingat lagi. Ya, karena ya Tuhan sudah menebus kita semua. Ya, kita boleh mengatakan, ya, jalan penebusan Allah adalah melalui kematian Kristus. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24
Saya dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh beliur-beliurnya kamu telah sembuh. Saudari, ya, melalui kematiannya, ia memikul dosa. Dosa kita di dalam, ya, kayu salib. Lalu di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, yaitu darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, mari kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Ya, kita yang tadinya hilang dan menjauhi Allah, namun melalui penebusan Tuhan, Tuhan mendapatkan kita kembali menjadi miliknya melalui kematiannya di atas kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita harus mengatakan kepada kontakan kita, ya, melalui penebusan ini Tuhan mendapatkan kita kembali, ya, menjadi miliknya. Untuk apa? Untuk merampungkan, ya, apa yang menjadi tujuan Allah. Ya, semuanya diselesaikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Ya. Mungkin boleh, saudari, boleh kita baca sekali lagi, mungkin di rumah berdua, bertiga, ya, atau saudari boleh buka mic, kita boleh mengatakan sekali lagi 1, 2, 3. Puji Tuhan. Tuhan, kita yang tadinya hilang, satu dan menjauhi Allah. Melalui penebusan Tuhan mendapat kita kembali Menjadi milik kematiannya di atas kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudari, dalam perjanjian lama ini bisa kita lihat, ya, di dalam gambaran, ya, pekerjaan penebusan, yaitu digambarkan melalui Kristus menjadi anak domba Paskah. Yaitu ketika kita melihat kok putus ini, suaranya enggak ada. Halo. Iya, suaranya enggak ada. Suaranya enggak ada. Suaranya enggak ada. Gambarnya ya enggak ada. Gambar jangan penebusan Kristus menjadi anak domba Paskah. Amin. Amin. Cicu ya ini? Iya, Cik. Waduh, suaramu Cicu, paro Cicu. Iya, suaranya lepas. Minum air hangat Cicu mbek madu. Iya, aku minum jahe Bombay. Jahe Oh. kok lek kafe Cicu lek gorokane loro tambah panas. Ngeleke tambah sakit. Lek sebelumnya gorokane sakit tak apa-apa jahe. Lek maafkan saudari. Ya, saya lanjutkan. Yaitu mengenai gambaran pekerjaan penebusan, yaitu Kristus menjadi anak domba Paskah. Kita lihat dalam Keluaran bagaimana, ya, bangsa Israel dijajah oleh Firaun, oleh bangsa Mesir. Firaun melambangkan iblis, Mesir melambangkan dunia. Ya, mereka dijajah, mereka selama bertahun-tahun, ya, mereka ada di sana dan Allah ingin membawa, ya, mereka keluar dari tanah Mesir. Yaitu mulai tulah ke-10, yaitu membunuh anak sulung di tanah Mesir. Dalam Keluaran pasal 11 ayat 5, saya dikatakan, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Namun kita lihat apa yang terjadi di antara bangsa Israel, yaitu Tuhan menyuruh, ya, mereka mengambil domba untuk disembelih.
dan darahnya memakai hisop dioles di ambang pintu, ya, sehingga ketika malaikat menghampiri, ya, melihat ada darah di ambang pintu, ya, rumah itu akan dilewati. Nah, saudari, ya, dikatakan dagingnya harus dimakan sehingga seisi rumah itu akan selamat. Ya, karena apa? Ada darah yang ada di ambang pintu. Ya. Nah, saudari, ini melambangkan siapa? Ya, dalam perjanjian lama ini, ya, dalam Yohanes pasal 1, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Ya, melalui hal demikian, ya, saudari, dia menggantikan, ya, dosa-dosa kita, ya, menghapuskan dosa-dosa kita, ya, melalui dia mati di atas kayu salib. Ya. Dan ini bukan meniru, melainkan menggantikan. Ya, kita perlu memberikan kesan, ya, menerima fakta kematian pengganti anak domba, yaitu Tuhan kita, ya, mati di atas kayu salib. Ya. Yesaya pasal 53 ayat 4-5 di sana dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, saudari, dia menanggung, dia memikul, ya, bahkan dia diremukkan, segala hal, ya, ditimpakan kepadanya. Lalu untuk apa? Untuk mendapatkan kita kembali. Bahkan, ya, pada saat Tuhan di atas kayu salib, yaitu pada Matius pasal 27 ayat 46, ya, di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Boleh kita baca sama-sama, saudari? Matius 27 ayat 46. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, apa engkau meninggalkan aku? Ya, kematiannya, Amen. saudari, itu menanggung penghakiman Allah karena dosa-dosa kita. Pada saat itu, dia dijadikan dosa karena kita. Ya, segala dosa dari manusia ditanggungkan kepadanya. Ya, sehingga Allah meninggalkan dia di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia mengambil ahli tempat orang berdosa. Dia menanggung dosa-dosa kita dan dijadikan dosa karena kita. Ya, kematiannya adalah menanggung penghakiman Allah. Lalu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 di sana dikatakan, dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, Bukan untuk dosa-dosa kita, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, dia mendamaikan, ya, kita dengan Allah. Tadi kita musuh Allah, kita seteru Allah. Ya, tapi karena kematiannya, ya, dia mendamaikan kita dengan Allah. Dan bukan untuk dosa kita saja, ya, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Bukan hanya untuk dosa-dosa kita, melainkan juga untuk dosa seluruh dunia. Namun, saudari, ini tergantung, ya, bagaimana kita menerima dia. Ya. Kalau kita menerima dia, ya, kita akan mengalami perkara ini, yaitu kita didamaikan dengan Allah. Ya, kita mendapatkan apa? Damai sejahtera. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 24,
Di sana katakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Roma 5:9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Mari saudari kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 4 dan Roma pasal 5 ayat 9. 1, 2, 3. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Roma 5 ayat 9. Pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Amin. Amin. Darah ini bukan hanya menebus kita, menyucikan kita, atau menebus kita, tetapi darah ini juga berbicara bagi kita. Amin. Dia berbicara kepada Allah untuk apa? Untuk pengampunan, untuk pembenaran, untuk pendamaian, untuk penebusan, dan terlebih lagi bagi kepentingan Allah, ya bagi kita. Nah, saudari, ya semua berkat ini ya bisa kita dapatkan. Amin. Ya bagaimana? Ya kita dapatkan melalui kita mendorong, ya bisa terima Tuhan, percaya kepadanya. Ya lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, ya kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Ya puji Tuhan. Roma 8 ayat 12 katakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya melalui kematian dosa-dosa kita ya sudah dihapuskan. Ya Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Karena Kristus telah membayar harga untuk dosa-dosa kita, menebus kita kembali. Ketika kita percaya dalamnya, penebusannya diterapkan pada kita, dan kita diampuni dan dibersihkan dari segala dosa-dosa kita. Mari kita baca sama-sama, saudari. 1, 2, 3. Kristus telah membayar harga untuk dosa-dosa kita melalui menebus kita kembali. Ketika kita percaya dalamnya, penebusannya diterapkan dan dibersihkan dari dosa-dosa kita. Dari dosa-dosa kita. Harus meyakinkan ya kepada setiap kontakan kita ya bahwa penebusan Tuhan yaitu ketika terjadi pada kita, yaitu ketika kita percaya ke dalamnya. Diterapkan pada kita, ya maka segala dosa kita akan diampuni dan kita dibersihkan dari segala dosa kita. Amin. Puji Tuhan, saya sama di sini akan dilanjutkan oleh pembicara kedua mengenai pelajaran kebenaran.